wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Febrianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sumber pencemaran primer di Kota Pontianak. Adapun sub pembahasannya yaitu yang pertama ada identifikasi sumber pencemaran, yang kedua sumber pencemaran, yang ketiga upaya pengendalian, dan keempat teori. Identifikasi sumber pencemaran. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, menggunakan estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Pencemaran udara di Kota Pontianak sebagian besar disebabkan oleh pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian baru, perumahan, serta industri. Sumber pencemaran dibagi menjadi tiga, yaitu sumber pencemaran udara menetap atau point source. Yang kedua, sumber pencemaran udara tidak menetap atau non-point source. Yang ketiga, sumber pencemaran udara campuran atau compound area source. Sumber bergerak atau antropogenik. Bersumber dari segala macam kegiatan manusia yang menghasilkan emisi gas buang, terutama akibat kegiatan transportasi, dengan salah satu bahan pencemarannya yaitu CO. Menurut Aprilia et al. 2016, sumber tidak bergerak atau antropogenik. Salah satu sumber polusi tidak bergerak yang menarik adalah perapian di dalam rumah. Ini bisa membuat polusi walaupun berada di lingkup yang sangat kecil, dan pembakaran hutan. Karakteristik udara yang tercemar. Yang pertama ada kadar karbon dioksida tinggi, yang kedua berwarna, ketiga berbau, keempat pengap, dan kelima penyebab iritasi mata. Jenis zat sumber pencemar ada 5, yaitu yang pertama karbon monoksida, kedua nitrogen oksida, ketiga hidrokarbon, keempat sulfur oksida, kelima partikel. Yang kedua ada sumber pencemaran. Sumber pencemaran udara di Pontianak. Pencemaran udara di Pontianak disebabkan oleh beberapa sumber, antara lain yang pertama transportasi, yaitu emisi kendaraan bermotor, terutama sepeda motor dan mobil, menjadi salah satu penyumbang utama polusi udara. Yang kedua ada industri. Aktivitas industri seperti pengolahan kelapa sawit dan pabrik-pabrik lainnya dapat mengeluarkan asap dan zat berbahaya ke udara. Yang ketiga, pembakaran terbuka. Kegiatan pembakaran lahan, baik untuk pertanian maupun pengolahan limbah, seringkali menyebabkan asap yang mencemari udara. Yang keempat, ada kegiatan rumah tangga. Penggunaan bahan bakar fosil untuk memasak dan pemanasan dapat meningkatkan tingkat polusi. Yang kelima, ada debu dan partikel. Aktivitas konstruksi dan lalu lintas dapat menghasilkan debu dan partikel halus yang mengganggu kualitas udara. Yang ketiga, upaya pengendalian. Upaya pengendalian pertama, peningkatan transportasi umum. Meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ini termasuk pengembangan sistem angkutan massal yang efisien. Yang kedua, pengawasan emisi kendaraan. Menerapkan dan memperketat regulasi emisi kendaraan bermotor, melakukan pemeriksaan rutin dan memberikan sanksi bagi kendaraan yang tidak memenuhi standar emisi. Yang ketiga, pengolahan limbah industri. Mengharuskan industri untuk mematuhi standar emisi dan melakukan pengolahan limbah yang baik agar tidak mencemari udara. Penerapan teknologi ramah lingkungan juga perlu didorong. Yang keempat, penanaman pohon dan ruang terbuka hijau, yaitu meningkatkan jumlah pohon dan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. Tanaman dapat menyerap polutan dan meningkatkan kualitas udara. Selanjutnya, teori. Teori pendukung menurut Siful Ahmadi dalam konteks pencemaran udara mengacu pada teori yang menghubungkan antara sumber pencemaran, proses yang terjadi, dan dampak terhadap kesehatan dan lingkungan. Berikut adalah beberapa sumber pencemaran udara. Alasan ilmiah yang mendasari serta data yang relevan berdasarkan prinsip tersebut. Yang pertama, sumber transportasi. Alasan ilmiah, kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas berbahaya termasuk nitrogen dioksida atau NO2 dan partikel halus atau PM2. Industri. Alasan ilmiah, proses industri terutama di sektor pengolahan kelapa sawit dan karet menghasilkan senyawa organik volatil atau VOC dan partikel. Pembakaran terbuka. Alasan ilmiah, pembakaran lahan untuk pertanian dan pembukaan lahan menghasilkan polutan berbahaya seperti CO, metana atau pH4 dan partikel. Yang keempat, aktivitas rumah tangga. Alasan ilmiah, penggunaan bahan bakar fosil dalam kegiatan rumah tangga menghasilkan emisi CO dan partikel. Bagaimana pencemaran primer menjadi pencemaran sekunder? Pencemaran sekunder adalah jenis pencemaran yang terjadi akibat reaksi antara polutan primer yang langsung dihasilkan dari sumbernya dengan komponen lain di atmosfer. Proses ini biasanya melibatkan reaksi kimia yang menghasilkan senyawa baru yang lebih berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Contoh pencemaran sekunder, yaitu yang pertama ada ozon troposfer.
Proses ozon dilapisi troposfer terbentuk melalui reaksi antara nitrogen oksida atau NOx dan senyawa organik volatil atau VOC di bawah sinar matahari. Dampak ozon troposfer dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan kerusakan pada tanaman. Yang kedua, awan asap. Proses emisi sulfur dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NOx dapat bereaksi dengan uap air di atmosfer, membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang kemudian jatuh sebagai hujan asam. Dampak hujan asam dapat merusak ekosistem, mengikis bangunan, dan mengganggu kualitas air. Yang ketiga, partikulat halus. Proses partikel halus atau PM2 dan PM10 dapat terbentuk dari reaksi kimia polutan gas di atmosfer, termasuk reaksi antara amonia atau NH3 dan asam. Dampak partikulat halus dapat masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit paru-paru dan jantung. Alasan ilmiah, pencemaran sekunder seringkali lebih sulit dikendalikan karena melibatkan interaksi kompleks di atmosfer. Faktor-faktor seperti suhu kelembapan dan keberadaan sinar matahari dapat mempengaruhi laju dan jenis reaksi yang terjadi. Kesimpulan, Sipul Ahmadi menggarisbawahi pentingnya memahami hubungan antara sumber pencemaran, proses yang terjadi, dan dampaknya terhadap kesehatan. Data dan teori ilmiah mendukung perlunya tindakan untuk mengurangi pencemaran udara di Pontianak melalui regulasi yang lebih ketat, peningkatan transportasi umum, dan edukasi masyarakat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.